Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RR Aura Putri Indira dengan NIM 220204194. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan Treasure Study tahun 2022. Di slide pertama, diawali dengan konsep dasar Treasure Study. Treasure Study adalah survei yang terstandarisasi terhadap lulusan institusi pendidikan tinggi yang dilakukan beberapa waktu setelah lulusan tersebut meninggalkan institusi pendidikan tingginya, menurut Schomburg tahun 2009. Treasure Study melacak proses transisi mahasiswa setelah lulus hingga awal karir pekerjaannya 1-3 tahun setelah lulus, menurut Budi dan Dinan tahun 2017. Di samping itu, Treasure Study juga menyediakan informasi mengenai pengetahuan, skill, motivasi, nilai akhir, hingga transisi ke dunia kerja dan sumbangsih alumni ke masyarakat. Di slide selanjutnya, ada tujuan Treasure Study. Menurut INCHER atau International Center for Higher Education Research yang berada di University of Kassel, Jerman, tujuan besar dari Treasure Study yaitu 1. Untuk memperoleh umpan balik proses pembelajaran yang berlangsung selama masa perkuliahan. 2. Sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui relevansi pendidikan tinggi dengan pekerjaan. Yang ketiga, sebagai umpan balik bagi jaminan kualitas perguruan tinggi dalam menentukan kebijakan pendidikan secara nasional. Yang keempat, membantu perguruan tinggi dalam proses akreditasi baik nasional maupun internasional. Yang kelima, memberikan masukan dan data penting bagi HRD perusahaan mengenai karakteristik alumni atau perguruan tinggi itu sendiri. Yang keenam, memberikan bukti empiris mengenai alumni terkait pekerjaan, awal karir, relevansi pekerjaan alumni dengan pendidikan tinggi. Yang ketujuh, sebagai informasi bagi mahasiswa, orang tua, dosen, administrasi pendidikan, dan para pelaku pendidikan mengenai alumni atau lulusan perguruan tinggi. Selanjutnya, ada manfaat Treasure Study. Manfaat yang diperoleh Politeknik APP Jakarta dengan adanya Treasure Study yang dilaksanakan secara profesional adalah 1. Sebagai database alumni terkini. 2. Menjadi pintu masuk bagi program studi untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan terkait melalui alumninya. 3. Menjadi pintu masuk bagi program studi untuk melakukan survei kepuasan stakeholders terhadap lulusannya. 4. Sebagai bahan masukan bagi universitas dan prodi dalam melakukan perbaikan kurikulum. Yang kelima, sebagai bahan untuk membangun jejaring alumni. Yang keenam, sebagai data dasar mencari employer contact list. Yang ketujuh, disesuaikan dengan kebutuhan penyusunan evaluasi diri dan SPMS. Di bab 2, ada metode pelaksanaan Treasure Study. Metode pelaksanaan Treasure Study bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai alur pelaksanaan Treasure Study, dimulai dari tahapan perencanaan hingga diperolehnya kesimpulan untuk pemanfaatan data atau informasi. Dalam pelaksanaan Treasure Study 2022, pelindung adalah Direktur Politeknik APP Jakarta, sementara pengarah dan penanggung jawab adalah Pembantu Direktur 3 dan Pembantu Direktur 1. Ketua Pelaksana Program adalah Ketua CDC. Selanjutnya, di bab 3 yaitu analisis hasil Treasure Study. Target responden dalam pelaksanaan Treasure Study Politeknik APP Jakarta 2022 adalah alumni Politeknik APP Jakarta yang lulus di tahun akademik 2020-2021. Total alumni Politeknik APP Jakarta yang lulus di tahun 2020-2021 adalah sebanyak 378 orang. Setelah melakukan seluruh tahapan Treasure Study Politeknik APP Jakarta, maka didapatkan total responden sebagai nyata yang tertera di atas. Aktivitas responden setelah lulus.
Melalui data sebaran status, mayoritas alumni Politeknik APP Jakarta angkatan tahun masuk 2017 saat ini adalah sudah bekerja, yaitu sebanyak 95%. 4% diantaranya bekerja sekaligus melanjutkan kuliah jenjang lebih tinggi, 3% menjalani perkuliahan, dan sisanya sebanyak 2% sedang mencari pekerjaan atau memilih tidak bekerja. Dari angka tersebut, bisa dikatakan bahwa Politeknik APP Jakarta sudah sesuai dengan misinya, yaitu membentuk tenaga kerja industri yang diserap langsung oleh industrinya. Informasi pekerjaan pertama, alumni Politeknik APP Jakarta dapat berkarir di berbagai bidang industri dan perusahaan. Sebanyak 7% alumni Politeknik APP Jakarta telah bekerja di instansi pemerintah dan BUMN. Kemudian, 11% berikutnya telah memiliki perusahaan sendiri atau berwira swasta. Lalu, jumlah sebaran tersebar yaitu 81% telah bekerja di sektor perusahaan swasta. Data tersebut sejalan dengan data sebelumnya, menunjukkan bahwa mayoritas alumni dapat diserap oleh industri. Slide selanjutnya ada kompetensi lulusan. Dari gambar tersebut, kita bisa lihat rata-rata kompetensi lulusan Politeknik APP Jakarta telah memenuhi tuntutan kompetensi yang diinginkan oleh industri. Ada beberapa kompetensi seperti kemampuan bahasa Inggris, keterampilan riset, dan kemampuan negosiasi masih memerlukan usaha peningkatan ke depannya. Sedangkan kemampuan lainnya telah melampaui yang diinginkan industri. Dalam pelaksanaan kegiatan, selalu ada kendala dan permasalahan yang nantinya bisa dijadikan evaluasi untuk diperbaiki pada tahun mendatang. Selama menjalankan proses Treasure Study 2021, ditemui beberapa kendala dan permasalahan yang kemudian dirumuskan rekomendasi perbaikan untuk tahun mendatang. Nah, di slide kendala ini ada 3 poin yang tertera. Yang pertama, SDM Treasure Study terbatas dan sebagian adalah dosen dengan tugas tambahan, sehingga pelaksana Treasure Study tidak maksimal dan hanya mencapai respon rate 86,24%. Poin kedua, tidak semua program studi bergerak secara aktif dalam melaksanakan Treasure Study, sehingga mengakibatkan tim surveyor harus menghubungi alumni yang belum mengisi kuesioner Treasure Study 2022 dan melakukan reminder sebanyak 4 kali agar alumni berkenan untuk mengisinya. Padahal, alumni lebih tertarik untuk mengisi Treasure Study jika dikontak oleh program studi yang lebih dikenal oleh alumni. Poin ketiga, pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner Treasure Study cukup banyak karena menyesuaikan pertanyaan wajib dari Kemendikbud. Hal ini menyebabkan alumni enggan untuk melanjutkan mengisi kuesioner Treasure Study. Selain itu, alumni menganggap pertanyaan yang diajukan terlalu pribadi, sehingga merasa khawatir untuk melanjutkan menjawab pertanyaan. Di slide rekomendasi, ada 3 poin juga yang tertera, yaitu poin pertama, diperlukan suatu sistem terpadu yang bisa mengintegrasikan informasi mahasiswa hingga ke sistem Treasure Study. Yang kedua, diperlukan SDM tambahan untuk mengoptimalkan pengambilan data Treasure Study, terutama pada tim surveyor. Yang ketiga, data rujukan pada Treasure Study untuk dapat segera diolah sebagai perbaikan kualitas lulusan, terutama pada kompetensi-kompetensi yang masih memerlukan peningkatan keterampilan. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan. Do you have any question for me? Please write in the comments. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.